Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap di rumah saja ya selama PPKM ini ya. Nanti ingat, persiapkan diri kalian untuk divaksin ya. Oke, di pertemuan pertama pembelajaran matematika, ini kalian akan belajar mengenai pola suatu bilangan. Nah, tentunya pola bilangan ini sudah kalian temukan di berbagai kehidupan sehari-harinya ya, sehari-hari kalian. Tentunya di kehidupan sehari-hari kalian sudah menemukan banyak pola-pola yang ada di sekitar kalian ya. Misalnya kayak kalau misalnya kalian nyusun bangku seperti itu kan ada polanya. Nah, kalian naruh kursi gitu misalkan di kelas, itu tentu juga ada polanya. Nah, habis itu apa lagi? Misalkan genteng rumah kalian, itu ada polanya. Ubin rumah kalian, itu tentu ada polanya. Dan masih banyak pola-pola yang bisa kalian temukan di alam ya. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dapat mengenal pola suatu bilangan. Ya, nanti ada bilangan kayak gitu. Nanti gimana sih polanya bilangan tersebut ya? Tentunya pola ini sering kalian jumpai kalau kalian nanti mengikuti tes-tes seperti psikotes kayak gitu ya, tes EQ kayak gitu. Nah, inilah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, yang kedua mengenai barisan aritmatika. Nah, ini mungkin agak asing bagi kalian ya, tapi nanti kita akan pelajari bersama. Yang ketiga mengenal barisan geometri. Terus yang keempat menemukan suku ke n dari suatu barisan. Dan yang kelima menemukan jumlah suku ke n dari suatu barisan. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan 3 gambar ini. Yang pertama ada gambar genteng rumah kalian, kemudian ada deretan kursi di stadion tempat kalian menonton pertandingan itu, dan ada pola pada kelopak bunga. Nah, kira-kira gimana sih cara kalian menghitung berapa jumlahnya pada gambar-gambar ini? Berapa jumlah genteng, berapa jumlahnya kursi dalam satu stadion, dan berapa jumlah kelopak bunga, helai bunganya itu ya. Nah, tentunya kalian ngapain sih ngitung kayak gitu ya. Jadi manfaatnya nanti kalau misalkan kalian ada nih yang cita-citanya nanti jadi arsitek, tentunya kalian harus tahu kan berapa bahan yang diperlukan untuk membuat suatu bangunan seperti itu. Nah, ilmu dari pola bilangan ini tentunya akan berguna di kehidupan kalian. Nah, kalau nanti misalkan ada dari kalian yang kerja di stadion gitu, misalkan kalian mau menjual tiketnya, nah kalian tentunya harus menghitung ketersediaan kursinya ya kan, baru kalian bisa mencetak berapa tiket yang harus kalian cetak, berapa tiket yang harus kalian jual seperti itu ya. Nah, tentunya dari kalian untuk menghitung ketiga gambar tersebut ada yang menjawab menghitung manual. Oke, itu benar. Kemudian ada yang menjawab menemukan polanya, Miss. Lalu menjumlahkan. Oke, benar juga. Ya, jadi kedua langkah ini sebenarnya tepat untuk dilakukan. Cuman untuk menghemat waktu, ya kalau misalkan polanya cuma 1, 2, 3, oke lah bisa kalian menghitung secara manual. Nah, bagaimana nanti kalau polanya sampai 1000, 10.000, 1 juta seperti itu misalkan. Nah, tentunya kalau menghitung manual kalian akan memerlukan waktu yang cukup banyak gitu ya. Dan mungkin kalian harus mengerahkan banyak orang ya. Nah, untuk menemukan jumlahnya tersebut, tentu kalian harus menggunakan suatu rumus ya untuk mendapatkan pola yang jumlah yang tepat ya, dan untuk mengefisien waktu kalian melakukan perhitungan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut, di sini di kelas 8 ini kalian akan mengenal pola-pola pada bilangan. Nah, ada 3 jenis, sebenarnya banyak sih ya jenis-jenis pola pada bilangan itu. Cuma di sini Miss akan mengajak kalian untuk mempelajari 3 pola saja ya. Yaitu yang pertama
pola persegi panjang, kemudian pola persegi, dan pola segitiga. Nah, masing-masing pola ini sudah Miss berikan rumusnya untuk menemukan suku ke N-nya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan di pola persegi, itu di baris pertama, yang ini ya, di suku pertamanya ini kan ada 2 buletannya. Nah, suku keduanya ini ada 6. Nah, polanya itu berarti ini kan baris namanya, yang ke bawah ini baris. Nah, ini baris, yang ke bawahnya ini. Nah, ini baris, kemudian kolomnya 1, 2, 3. Nah, itu barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, di baris pertama kan barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Nah, jadi untuk di pola persegi panjang itu baris bertambah 1, kolom juga bertambah 1, kayak gitu. Ini juga di baris ketiga, berarti tadi kan barisnya 2, berarti di baris ketiga nanti barisnya 3, kolomnya yang nambah 1, 4, kayak gitu. Sehingga didapatkan baris kan 3, berarti N-nya 3, kolomnya kan 4, berarti N tambah 1, 4, kayak gitu nanti ya. Nah, sebagai contoh, misalkan ada nanti kalian menemukan pola seperti ini, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kalian lihat sepintas di sini kan cocok dengan pola persegi panjang. Nah, misalkan kalian nanti disuruh menghitung berapa pola ke 10 itu misalkan. Nah, ini namanya pola pertama. Ini yang 2 ini pola pertama. Sorry ya. Yang 2 ini pola pertama. Yang ini yang Miss garis bawahi. Yang ini ya pola pertama. Terus 6 itu namanya pola kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya ya. Nah, sekarang misalkan kalian diminta untuk menemukan pola ke-10. Nah, kalau hitung manual bisa sebenarnya. Cuman waktu yang kalian perlukan untuk menghitung manual itu tentunya lebih banyak. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ini rumusnya N kali N plus 1. Maka tadi kalian diminta menghitung pola ke-10. Berarti N-nya sama dengan 10. Berarti 10 dikalikan 10 tambah 1 sama dengan 10 dikalikan 11 sama dengan 110. Ya, jadi itu nanti untuk pola ke-10. Berarti nanti pola ke-10 bilangannya adalah 100 ke 110 kayak gitu. Oke, semoga kalian paham ya. Terus selanjutnya ada pola persegi. Nah, pola persegi ini rumusnya N kali N. Berarti pola pertama kan N-nya sama dengan 1. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Pola kedua itu kan N-nya sama dengan 2. Berarti 2 kali 2. N kuadrat ya. Berarti 4. Pola ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Berarti 3 kali 3. Itu sama dengan 9. Dan seterusnya. Pola ke-10 berapa? Misalkan. Berarti N-nya kan sama dengan 10. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Kayak gitu. Ya. Oke, selanjutnya ada pola segitiga. Nah, pola segitiga juga sama ya. Perhitungannya seperti 2 pola di atas. Cuman rumusnya yang berbeda. Nah, misalkan kayak pola pertama. Berarti nanti ganti N-nya sama dengan 1. Pola kedua ganti N-nya sama dengan 2. Ditanya pola ke 100 berarti nanti kalian ganti N-nya sama dengan 100 ya, seperti itu saja. Nah, selanjutnya oke, sekarang tadi kita sudah belajar tentang pola. Sekarang kita belajar tentang barisan. Kalau barisan bilangan itu merupakan urutan suatu bilangan yang membentuk pola tertentu. Ya, jadi Miss ini bedakan warnanya. Itu sebagai syarat bilangan dapat dikatakan suatu barisan. Itu dia harus berurut, kemudian membentuk pola tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah berurut dari terkecil ke terbesar. Kemudian berpola juga dari 2 nyari 4 ditambahkan 2. Dari 4 nyari 6 ditambahkan 8. Dari 6 dari 8 nyari 10 tambah 2 dan selanjutnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan Miss punya contoh kayak gini. Misalkan 3, 5,
7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, ini apakah merupakan barisan bilangan atau tidak? Ya, ini juga suatu barisan. Nah, ini kan dia sudah berurut dari terkecil sampai terbesar. Kemudian dia juga sudah membentuk pola tertentu. Dari 3 nyari 5 ditambahkan 2. Jadi 5 nyari 7 tambahkan 2. 7 nyari 9 tambah 2 dan seterusnya ya. Nah, habis itu misalkan Miss punya lagi bilangan bilangan-bilangan seperti ini. Nah, kita perhatikan bilangan yang Miss punya ini. 3, 4, 7, 9, 13, 17, 10, 11, dan seterusnya. Apakah ini bisa dikatakan suatu barisan bilangan? Nah, kita lihat dulu, dia sudah berurut atau tidak? Tidak, dia tidak berurut. Kemudian dia membentuk pola atau tidak? 3 nyari 4 tambah 1, 4 nyari 7 tambah 3, 7 nyari 9 tambah 2, 9 nyari 13 tambah 4, 13 nyari 17 tambah 4. Oh, tidak. Tidak berpola dia ya, ngacak dia. Lagi tambah 1, lagi tambah 2, lagi tambah 3, lagi tambah 4, kemudian nanti lagi tambah 3, kemudian ini dikurangi. Nah, itu kan dia tidak membentuk pola, tidak berurut dan tidak membentuk pola. Jadi dia bukan merupakan barisan ya. Jadi syarat bilangan dapat dikatakan suatu barisan yang ini ya, dia harus berurut dan harus membentuk pola tertentu ya. Ya, jadi itu tentang barisan. Semoga kalian paham ya konsepnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang barisan itu ada dua, ada barisan aritmatika dan ada barisan geometri. Nah, untuk apa sih bedanya barisan aritmatika dan geometri? Kalau barisan aritmatika dia barisan yang memiliki beda atau selisih ya. Nanti kalau di barisan aritmatika kalian mainnya tentang penjumlahan ya. Jadi nyari pola ke-1 sama pola kedua itu dijumlahkan atau dikurangkan ya. Contohnya seperti ini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, itu dari 2 nyari 4 kan tambah 2. Dari 4 nyari 6 tambah 2. Dari 6 nyari 8 tambah 2 dan seterusnya. Nah, sekarang gimana sih menentukan rumus suku ke n dari suatu barisan aritmatika? Untuk rumusnya itu UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan bedanya. Nah, apa sih maksudnya itu, Miss? Nah, ini Miss jelaskan ya. UN, rumus barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Itu tadi rumusnya UN sama dengan A tambah N min 1 dikalikan beda. Nah, UN itu adalah suku atau pola yang diminta, pola atau pola ke n yang diminta. Sama kayak tadi di persegi panjang. Misalkan Miss minta pola ke 10, berarti nanti di sini UN-nya U10 kayak gitu ya. Kemudian A itu adalah suku pertama ya, suku pertama. Jadi misalkan di sini ada pola 3, 5, 7, 9, 11. Berarti suku pertamanya 3 kayak gitu. Terus B itu N-nya di sini sama ya, N min 1-nya itu berarti nanti kalian ganti N-nya diminta suku ke berapa. B-nya itu selisihnya. Selisih atau bedanya. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada pola 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Misalkan tentukan pola ke 10 gitu misalkan. Ke 10. Jadi kalian gunakan saja rumusnya. Berarti kan kita cari U10. U10 ganti N-nya pakai 10. Jadi sama dengan A-nya 2. Yang pertama kan 2 dia. N min 1 berarti 10 kurang 1 kalikan bedanya. Bedanya itu maksudnya dari 2 nyari 4 kan bedanya 2. Nah,
Tuh, dari 4 nyari 6 juga bedanya 2. Dikalikan 2. Nah, sama dengan 2 ditambah 9 dikalikan 2 ya. Nah, jadi ingat juga di sini penggunaan operasi hitungnya ya. Perkalian dulu dikerjakan baru penjumlahan ya. Berarti 9 kali 2 18. Ini sama dengan 20. Berarti suku ke n dari barisan tersebut suku ke 10 dari barisan tersebut adalah 20 gitu ya. Sebenarnya ini bisa kalian hitung manual, cuman memerlukan waktu yang cukup banyak kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini ada soal tantangan buat kalian. Nanti kalian kerjakan soal ini sebagai tugas ya. Kemudian setorkan di Google Classroom. Kemarin Miss kan sudah memberikan Google Classroom. Jadi mohon setorkan di sana. Ya, jadi soalnya nanti akan Miss screenshot. Jadi nanti kalian lihat screenshotannya ya. Oke, lanjut dulu. Kemudian ada barisan geometri. Nah, tadi di barisan aritmatika kita kan belajar mengenai bedanya itu kita lihat berdasarkan penjumlahan atau enggak pengurangan. Nah, di barisan geometri ini untuk mencari bedanya itu berdasarkan perkalian dia ya. 2 nyari 4 dikalikan 2. 4 nyari 8 dikalikan 2. 8 nyari 16 juga dikalikan 2 ya. Jadi itulah bedanya barisan geometri sama aritmatika. Kalau di aritmatika kita tadi berbicara tentang penjumlahan dan pengurangan untuk mencari bedanya. Kalau di barisan geometri kita kenal dengan istilah nanti rasio, perbandingan ya. Nah, sekarang gimana rumusnya? Nah, rumusnya itu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, contohnya kayak gimana? Misalkan Miss punya barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kayak gitu. Misalkan tentukan suku ke 7 misalkan. Ya, berarti nanti sama penggunaannya, cuma rumusnya agak berbeda. Berarti U7 sama dengan rumusnya kan A kali R pangkat N min 1 kayak gitu. Berarti U7-nya sama dengan A-nya kan 3. Berarti R-nya itu maksudnya perbandingannya. Berarti 3 nyari 6 kan kali 2. 6 nyari 12 kali 2. 12 nyari 24 kali 2. Berarti R-nya itu nanti 2 karena dia dikalikan 2 kali 2 pangkat N min 1. N-nya tadi kan 7. 7 kurang 1. Itu ya. Jadi sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat 7 kali 1. Berarti 7 min 1 kan 6. Berarti 2 pangkat 6. Oke, lanjut. Berarti 3 dikalikan. Nah, 2 pangkatnya dulu dikerjakan. Baru nanti dikalikan. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Ya, jadi nanti kalian ingat perpangkatan itu artinya ya, kalian harus ingat ini aja. Kalau misalkan 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 kali 2 kayak gitu sebanyak 2 kali. Kalau 2 pangkat 6 berarti 2 kali 2 sebanyak 6 kali kayak gitu ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Nah, kemudian inilah hasil akhirnya. 3 kali 64 sama dengan 192. Berarti nanti pola ke-7 dari barisan ini adalah 192 ya, pola ke-7-nya 192 seperti itu. Ya. Oke, untuk barisan aritmatika dan geometri cukup sampai di sana saja. Nah, ini juga ada soal tantangan untuk barisan geometri. Misalkan Ari menabung di bank sebesar 1 juta. Bank memberikan bunga 2% tiap bulannya. Bunga tabungan Ari bertambah 2 kali lipat setiap bulannya.
Berapa banyak tabungan hari pada bulan ke-10? Gitu ya. Ya, jadi 2 soal ini silakan kalian kerjakan. Nanti akan Miss upload soalnya di Google Classroom ya. Jadi sekarang kalian download, kalian kerjakan, dan nanti jawabannya kalian upload di Google Classroom kalian ya di masing-masing kelas. Oke? Sekian dari Miss. Jika ada yang kurang dari penjelasan Miss, kalian bisa tanyakan di grup. Bisa kalian kita diskusikan bersama nanti ya. Oke, sekian dan terima kasih.